pikantuk barokah umuripun imanipun sakit manggi warga ayun tentem runtut patut-patut kula yang mengkiamat kula mandi warang gak kakul semua orang putri pikiran pun abidara sambalipun sabdo tomo utama itu hasanah keparmatur dumateng Ustaz Muhammad Agus bahwa ini sama-sama jadi sabdo diri rayu sabdo kasih mandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala ni'amihil 'adidah wa ala ihil madidah wa salatu wassalamu ala afdalis sadah sayyidina Muhammadin zawil khisalil hamidah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa sunanahur rasyidah, amma ba'da. Yang saya hormati guru saya Bapak Haji Mudiono, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta berkah, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati semua rombongan dari pihak pengantin laki-laki, yaitu dari keluarganya Mas Bagus Bahtiar. Mudah-mudahan kehadirannya di tempat ini ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati semua undangan para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat Allah segala bentuk kebaikan tidak akan pernah tercapai. Karena tanpa rahmat Allah segala bentuk niat baik juga tidak akan bisa terlaksana. Jadi wajib kiranya pada siang hari ini kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga kemauan untuk menghadiri undangan Bapak Zainal Arifin. Karena sehat saja itu belum cukup. Kita sering mendengar sehat wal afiyah. Apa itu sehat wal afiyah? Contoh nih, sehat itu badannya kuat, punya tenaga dan tidak sakit, itu namanya sehat. Tetapi beda dengan afiyah. Afiyah itu adalah kesehatan yang bukan kesehatan jasmani tapi kesehatan rohani. Jadi contohnya ketika kita mendengar lantunan panggilan azan di masjid ataupun di musala, hayya 'alal falah, itu banyak orang sehat tetapi masih belum afiyah, masih belum punya kesempatan untuk datang sholat ke masjid atau musala. Jadi sehat saja itu masih belum sempurna, baru kalau sudah disandingkan dengan afiyah baru itu sudah sempurna. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita semua bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah
barusan bersama-sama kita menyaksikan dua insan atau dua pasang laki-laki dan perempuan, yaitu Mas Bagus Bahtiar dan Mbak Via Kamila. Mudah-mudahan kedua mempelai selalu diberikan kesehatan dan juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga lekas diberikan momongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umam, atau dalam riwayat lain fa inni mubahin bikumul umam. Nikahlah kalian dan beranak pinaklah, fa inni mukatsirun bikumul umam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangga dengan umat yang banyak. Jadi doanya ketika orang sudah menikah, karena tujuan menikah itu adalah tanasul, punya keturunan yang bisa meneruskan dan menjadi amal jariah untuk orang tua. Jadi mudah-mudahan lekas diberikan keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, sebuah akad nikah itu adalah sebuah penyerahan tanggung jawab. Jadi barusan Bapak Zainal Arifin ketika sudah pasrah kepada wali, kemudian walinya menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, ini Mas Bagus Bahtiar ini sudah diserai tanggung jawab penuh oleh Bapak Zainal Arifin. Jadi akad tadi itu seperti kata-kata Bapak Zainal Arifin, anakku sudah aku serahkan kepadamu. Jadi tanggung jawab Via Kamila itu sudah 100% beralih kepada Mas Bagus Bahtiar. Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan walidzakari mithlu hadzil unthayain, dan untuk laki-laki itu 2 bagian daripada dibandingkan dengan bagian perempuan. Jadi kalau perempuan dapat tanah 1 hektar, itu laki-laki dapat 2 hektar. Kenapa? Oh gak adil, waya kan sing wedok sama laki, tidak seperti itu. Karena di dalam Islam, seorang perempuan itu selalu diberikan kedudukan yang paling nyaman. Jadi seorang perempuan mulai kecil sampai dia menikah itu tanggung jawab penuh ayah atau bapak. Beda dengan seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu sampai balik itu tanggung jawab orang tua. Melebihi balik itu sebetulnya dalam Islam bukan urusan orang tua. Perkara orang tua masih membiayai, masih memberikan uang, masih membelikan sepeda motor, itu adalah sunnah. Jadi kalau seorang anak laki-laki sudah nikah nuntut sama orang tuanya, jangankan sudah nikah, lebih dari balik itu orang tua membiayai, itu sudah sunnah. Jadi keliru ketika seorang anak laki-laki, Pak ini aku iki anake sampean, bandane aku kate megawe, aku tumbasno sepeda motor. Dalam Islam itu tidak benar. Kenapa? Karena kewajiban orang tua kepada seorang anak laki-laki itu adalah sampai dia balik. Selebihnya itu adalah sunnah. Jadi nasihat untuk kedua mempelai dengan beralihnya sebuah tanggung jawab, beralihlah pula sebuah kebaktian. Jadi kalau kemarin Mbak Via Kamila itu tanggung jawabnya berbakti kepada bapak dan juga ibunya, sekarang tanggung jawabnya pindah. Artinya kebaktiannya yang awalnya kepada ibu dan bapak kandung sekarang wajib berbakti kepada Mas Bagus Bahtiar. Jadi seorang laki-laki itu kepunyaan ibunya, sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah itu kepunyaan suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya manusia dibolehkan untuk menyembah kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk menyembah kepada
suaminya. Saking harusnya seorang istri taat kepada suami. Ini perlu diperhatikan karena banyak di masyarakat itu salah kaprah. Jadi mungkin jenengan pernah dengar seperti ini, "Nduk, awakmu sampai lewes kawin ojo kalah ojo wedi ambek bojomu." Ini nasihat yang nggak benar. Lek bojomu metu wis kancingan lawange wis. Gak usah gaeno kopi, gak usah gaeno wedan. Lek perlu sarapane sambel sambel asin. Itu mungkin sebuah nasihat sing koyo-koyoke bener tapi salah. Kenapa? Karena surganya seorang istri dan nerakanya seorang istri itu terletak pada suami. Jadi suami ini jenengan, ini yang sudah menikah walaupun nikahnya sudah punya cucu ataupun masih baru nikah, atau ini nasihat khusus buat Mas Bagus Bahtiar dan juga Mbak Via Kamila. Jadi surganya seorang istri itu terletak kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha," jika seorang istri, seorang perempuan sholat cuma 5 waktu, ndak sholat tahajud, ndak sholat duha, ndak sholat rawatib, ndak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, cukup sholat 5 waktu yang diwajibkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah. Kemudian wasomat syahroha, dia berpuasa cukup di bulan Ramadan, ndak perlu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau puasa Daud atau puasa apalah yang sunnah-sunnah, cukup puasa Ramadan. Kemudian wahafidhat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dia tidak suka buka aurat keluar rumah, dia menjaga kehormatannya untuk suaminya. Kemudian wa ata'at zawjaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Qila laha, maka dikatakan untuknya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka engkau masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, bebas pilih, silakan pilih. Itu kalau seorang wanita taat kepada suaminya. Di sini ada sebuah nasihat untuk orang tua yang biasa tiap harinya kumpul sama seorang anak perempuan yang sekarang sudah menjadi mempelai wanita. Biasanya pagi-pagi buatkan kopi atau bikinkan sarapan atau melayani ibu dan bapak. Ini orang tua tidak boleh iri ketika si anak perempuannya sekarang ganti buatkan kopi untuk suaminya. Kenapa? Karena itu juga ada berkah dari orang tua. Jadi bagaimanapun orang tua harus memberikan nasihat kepada putrinya, nduk sampean sang manut ambek sang lanang, ojo sampai bangkang, karena disitulah ada keberkahan. Ini jangan ingat-ingat ya, sebuah keluarga itu keberkahannya bisa dicabut ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Jadi anak ngelama di uang tua, jangan harap rizkinya berkah. Sing akeh dunyane, sing akeh mobile, sing makrum-makrum omahe, tapi lek kurang ajar sama orang tua, dia keberkahan hidupnya dicabut. Dia akan bingung, akan sumpek, banyak penyakit, dan juga dia akan selalu dapat musibah. Jadi kita mawas diri, seandainya kita ada masalah, kok sumpek, kok rezeki, kok seret sembarang, mungkin kita punya salah sama orang tua. Ini ada sebuah cerita yang mungkin dengan pernah dengar, cuma saya ceritakan lagi karena momennya pas. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabiah. Sahabiah itu nama perempuan yang jadi sahabat Rasulullah. Kalau sahabat laki-laki, kalau sahabiah itu perempuan. Ini ada seorang sahabiah ditinggal pergi perang jihad sama suaminya. Kemudian suaminya bilang, wahai istriku, jangan sampai engkau keluar rumah kecuali aku sudah datang dari medan perang. Kata istrinya, sam'an wa ta'atan, aku mentaatimu wahai suamiku, aku tidak akan keluar rumah sampai engkau pulang dari medan perang. Dapat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, akhirnya
datang keluarga dari desa. Ya fulanah, mbak katanya, orang tua jenengan sekarang sakit, jenengan nggak mau jenguk. Kemudian istrinya jawab, maaf sampaikan salamku kepada orang tuaku, aku dilarang keluar rumah oleh suamiku sebelum suamiku datang. Akhirnya pulanglah ini si utusan dari keluarganya. Kemudian yang kedua datang lagi, ya fulana, apakah engkau tidak mau melihat untuk yang terakhir? Sekarang orang tuamu dalam keadaan sakaratul maut. Maaf sampaikan salam kepada keluargaku dan orang tuaku, aku belum bisa menjenguk. Sampai yang ketiga kalinya orang tuanya meninggal. Ya fulana, apakah engkau tidak ingin melihat wajah orang tuamu untuk yang terakhir kalinya? Maaf, aku tidak bisa karena aku taat pada suamiku. Ini perlu diketahui, zaman Rasulullah dulu belum ada HP. Kalau sekarang kan bisa telepon suami, orang tua saya meninggal saya izinkan bisa. Zaman Rasulullah ini belum ada seperti itu. Jadi si istri ini sangat taat sehingga mungkin kalau menurut orang-orang sekarang kok cek nemeni wong tua yang mati gak gelem delok. Ini cerita zaman Rasulullah. Akhirnya si keluarga yang mau menjemput dan mengabari si fulana tadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan, mulai ibunya sakit, dalam riwayat ada yang mengatakan bapaknya, sampai meninggal perempuan ini tidak mau melihat. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kenapa dia kok tidak mau melihat kepada orang tuanya? Dia dilarang oleh suaminya sehingga dia taat dan tetap berada di rumah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, sampaikan salam kepadanya bahwa orang tuanya yang sudah meninggal itu semua dosanya diampuni karena ketaatan istri kepada suaminya. Jadi jenengan kalau taat sama suaminya, dosane wong tua di sepuro kabeh gara-gara taat. Jadi sudah seyogianya seorang orang tua itu memberikan nasihat agar anak perempuannya taat kepada suaminya. Begitu juga suaminya yang wajib taat dan patuh serta berbakti kepada ibunya. Seorang istri ini dilarang mengganggu kebaktian suami kepada ibunya. Kan macam-macam, ada anak laki-laki atau mempelai pria yang ikut mertua, atau ada juga yang mempelai perempuannya ikut mertua jadi ikut laki-laki. Ini biasanya ketika anak laki-lakinya mau mengunjungi ibu, sang wedok merengut, opo iki nyawon ibu ini kalong blonjone aku lah. Ini ketika seorang istri mendukung suaminya untuk berbakti kepada ibunya, maka rizki juga akan berkah. Pernah ini ada sebuah cerita, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bapakku ini mengambil uangku, bapakku makan dari hartaku, laporan. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah marah, kemudian beliau bersabda, anta wa maluka li abika, kamu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik orang tuamu. Jadi ini diingat-ingat, seorang anak jangan sampai mengundat-undat makanan atau apapun pemberian yang sudah diberikan kepada orang tua. Kenapa? Karena kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah milik orang tua kita. Jadi keberkahan itu ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, dan juga ketika seorang istri berbakti kepada suami. Jika itu tidak terjadi atau jika itu dilanggar, jangan harap ada terlaksananya keluarga yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu dalam kitab ta'rifat ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Kalau tidak berkah itu walaupun banyak, maka itu tidak bisa mencukupi. Ini saya contohkan apa bedanya berkah dengan tidak berkah. Ada orang bekerja, mungkin dia cuma bekerja jualan makanan kecil, dia dapat uang 100.000, tetapi kasabnya atau pekerjaannya halal, akadnya halal, sehingga uang yang diterima
halal. Ketika uang itu digunakan untuk menafkahi keluarganya, maka uang 100.000 itu bisa cukup, bahkan lebih. Yang satunya, orang bekerja tapi dalam pekerjaannya ada unsur gharar atau menipu, kemudian dia dapat uang 1 juta, maka uang 1 juta itu pun jangankan cukup, bisa jadi uang 1 juta itu kurang. Kenapa? Mungkin anaknya sakit, sepedanya rusak sehingga dibuat untuk berobat anaknya yang sakit, atau untuk mengobati sepedanya, membenarkan sepedanya itu masih kurang. Jadi keberkahan itu terletak kepada ketika kita menuruti syariat-syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa memberikan manfaat. Jika ada kesalahan itu murni dari kebodohan saya, dan jika ada sesuatu yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman itu pinter, bagus, dibikin itu siramu sebagai pimpinan rumah tangga. Nalika semono sing taati wong tuamu loro. Bibit dina iki. Ya bibit dina iki mula kudu manut karo Mas